Pernah nggak sih kita mikir kalau karakter itu kayak kekuatan super tersembunyi? Sesuatu yang baru muncul pas kita lagi diuji habis-habisan. Kedengarannya romantis ya kan? Seolah-olah karakter itu takdir, sesuatu yang udah nempel dari lahir. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Pemikiran tadi itu memang nyaman, tapi sebenarnya itu cuma ilusi. Mitos kalau karakter itu warisan yang tinggal kita terima aja. Nah, bahayanya, ini bikin kita jadi pasif, cuma nunggu momen heroik datang. Tapi gimana kalau kenyataannya jauh lebih keren dan lebih aktif dari itu? Nah, ini dia nih perbandingannya. Di satu sisi, ada mitos yang enak didengerin. Karakter itu warisan, bawaan lahir yang baru kelihatan pas krisis. Tapi, di sisi lain, ada kenyataan yang jauh lebih menantang. Karakter itu bukan sesuatu yang kita temukan, tapi sesuatu yang kita bangun. Bukan warisan, tapi arsitektur. Bukan muncul tiba-tiba, tapi dibentuk pelan-pelan di saat-saat hening setiap hari. Ini mengubah cara kita memandang semuanya. Oke, jadi apa sih sebenarnya maksud dari arsitektur Henning ini? Ini dia konsep utama yang akan kita bahas tuntas hari ini. Sebuah cara pandang baru yang radikal tentang pengembangan diri. Jadi, arsitektur hening itu, bayangin deh, kita ini arsitek sekaligus kuli bangunan untuk diri kita sendiri. Sebuah proyek seumur hidup. Setiap hari, setiap pilihan, sekecil apapun, itu ibarat satu batu bata yang kita pasang. Ini pekerjaan yang butuh kesadaran, butuh ketelitian, dan seringnya nggak ada yang lihat. Terus, gimana cara bangunnya? Nah, semuanya dimulai dari dua hal ini. Kita harus memperlakukannya seperti otot, dan kita harus berteman dengan kesulitan. Wah, ini salah satu jebakan paling umum. Kita sering banget nunggu mood datang buat berbuat baik. Nunggu merasa berani dulu, baru berani ngomong. Padahal logikanya justru kebalik. Karakter itu kayak otot, bukan mood. Kita ke gym bukan karena udah ngerasa kuat kan? Justru kita ke gym supaya jadi kuat. Jadi intinya apa? Kita harus bertindak dulu untuk jadi versi diri yang kita mau. Pertama, tentukan mau ngembangin apa. Kejujuran, sabar. Kedua, cari gym hariannya, latihan-latihan kecilnya. Dan yang paling penting, jangan nungguin feelingnya, lakuin aja dulu tindakannya. Nanti, identitas baru itu bakal ngikutin. Sekarang kita bahas soal kesulitan, sesuatu yang biasanya kita hindari kan? Kita sering anggap kesulitan itu kayak bug di sistem hidup kita, sesuatu yang salah. Padahal, dalam arsitektur karakter, kesulitan itu justru fitur utamanya. Kenapa fitur? Karena kesulitan itu kayak alat diagnostik paling jujur. Waktu kita diuji, disitulah kelihatan retak-retak di fondasi karakter kita. Kelihatan di mana kita masih lemah. Kesulitan itu ngasih data nyata tentang di mana kita harus perkuat diri. Ketabahan itu nggak bisa dibangun di zona nyaman. Oke, kita udah ngerti soal tindakan dan kesulitan. Sekarang kita lihat fondasinya. Apa sih yang menopang semua bangunan karakter ini? Ada dua, integritas dari dalam dan cermin dari luar. Integritas adalah melakukan hal yang benar saat tidak ada yang melihat. Wah, ini dalam banget ya. Ini soal konsistensi. Antara apa yang kita tunjukin ke orang lain dan siapa kita sebenarnya pas lagi sendirian. Kalau dua hal ini beda, itu bakal ngerusak kepercayaan diri kita dari dalam. Nah, ini yang sering kelewat. Punya integritas itu artinya juga punya akuntabilitas. Waktu kita salah, gampang banget kan kejebak di rasa bersalah doang. Yang penting itu move on dari sana. Akui, lalu perbaiki. Proses perbaikan inilah yang ngejaga bangunan karakter kita biar nggak roboh gara-gara satu retakan kecil. Walaupun ini kerjaan internal, kita nggak bisa ngebangun diri kita sendiri di ruang hampa. Mustahil. Kenapa? Karena kita semua punya blind spot, sisi-sisi diri kita yang cuma orang lain yang bisa lihat. Makanya, kita butuh cermin. Ada dua jenis cermin yang bisa kita pakai. Pertama, cermin manusia. Ini teman-teman, mentor, orang-orang yang kita percaya buat ngasih masukan jujur. Ya walaupun kadang nggak enak didengar. Kedua, ada mentor literatur. Ini soal belajar dari buku, biografi, filsafat. Kita bisa berguru pada orang-orang hebat di sepanjang sejarah. Lihat gimana mereka ngadepin tantangan mereka. Oke, setelah semua kerja keras yang sunyi dan konsisten ini, apa sih hasilnya? Jawabannya, ini kayak efek bola salju atau yang sering disebut compound interest. Penting banget buat diingat, pertumbuhan karakter itu nggak lurus grafiknya. Seringnya di awal itu hasilnya nggak kelihatan sama sekali. Rasanya kayak jalan di tempat. Nah, disinilah titik paling bahaya. Titik di mana kebanyakan orang menyerah. Mereka pikir usahanya sia-sia. Padahal ini fase akumulasi. Lihat deh, grafik ini ngegambarnya dengan pas banget. Satu pilihan baik rasanya nggak ada artinya. 10, 100, baru mulai kerasa.
Tapi 1000 pilihan kecil yang konsisten, wah itu bakal jadi fondasi yang kokoh banget. Setiap pilihan itu ibarat kita nabung ke rekening karakter kita sendiri. Jadi, kalau dirangkum, ini dia nih toolkit buat membangun karakter kita. Ada refleksi diri biar kita tahu mau kemana. Ada keberanian hadapi tantangan buat ngetes kekuatan kita. Ada kemauan cari feedback biar kita nggak buta arah. Ada akuntabilitas buat jaga integritas. Dan tentu latihan harian yang konsisten. Dan yang terakhir, kita harus sadar kalau ini bukan proyek yang ada deadline-nya. Ini maraton. Maraton seumur hidup. Artinya, arsitektur diri kita itu nggak akan pernah 100% selesai. Akan selalu ada renovasi, perbaikan, penyesuaian, dan itu nggak apa-apa. Tujuannya bukan jadi sempurna, tapi jadi lebih baik dari diri kita yang kemarin secara konsisten. Jadi sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau karakter kita adalah hasil dari ribuan pilihan kecil yang nggak kelihatan, pilihan yang kita buat hari ini, detik ini, pertanyaannya adalah, arsitektur seperti apa yang sedang kita bangun saat ini?